Pak Jokowi sudah. Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Sudah, itu aja. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. Satu, pengangguran absolut itu justru naik. Jadi persentasenya memang turun. Tapi jumlah orang nambah. Kan angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh di situ. Lalu kedua, kualitas kerjanya melemah. Maksudnya apa? Gini, pekerjaan yang sifatnya part-time jumlahnya nambah. Sementara yang full-time jumlahnya berkurang. Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part-time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak. Yang ketiga, mayoritas pekerja kita, 60-an% masih kerja informal. Kalau informal itu artinya apa? Upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, tidak punya perlindungan hukum. Sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri waktu, kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru, apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan inilah contohnya. Yang diperhatikan yang bikin masalah. Bisakah guru masuk ke ruang kelas sambil tanya, mana yang berprestasi A, mana yang berprestasi B, mana yang berprestasi D. Berikan perhatian kepada mereka yang berprestasi di ruangan itu. Jangan terbalik. Teman-teman sekalian, itu yang buat saya optimis. Saya keliling ke banyak tempat. Allah takdirkan dapat kesempatan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan ketika saya berkumpul, ketemunya dengan siapa? Dengan orang-orang yang ingin Indonesia lebih baik. Orang-orang yang ingin Indonesia lebih adil. Orang-orang yang ingin Indonesia lebih makmur. Karena itu saya selalu merasakan saya mengalami charging. Apa charging itu? Nge-charge tuh. Yang nge-charge siapa? Bapak Ibu semua ini yang nge-charge nih. Datang tempat di charge, datang tempat di charge. Jadi ini bukan baterainya kuat, baterainya di charge terus. Di charge-nya lewat apa? Lewat pertemuan-pertemuan dengan orang-orang baik yang ada di seluruh negeri ini. Jadi saya datang ke Bandung rasanya kayak di charge. Datang ke Cirebon rasanya kayak di charge. Saya datang ke Maluku kayak di charge. Datang ke Banjar kayak di charge. Gimana-mana saya ketemu dengan orang-orang yang mengatakan tadi, Pak bagaimana memerangi koruptor? Pak bagaimana kita membereskan soal meritokrasi? Saya nggak ketemu dengan orang-orang, Pak bagaimana kita bisa korup lebih banyak? Nggak ketemu yang begitu. Saya ketemu, Pak bagaimana kita bisa ngakalin aturan ini? Nggak ketemu yang begitu. Betul nggak teman-teman? Jadi Bung Johari itu yang buat kita optimis. Jadi tanyakan pada orang-orang lain, kenapa Anda pesimis dengan Indonesia? Karena saya tetap optimis dengan Indonesia.
Jadi itu kita jaga teman-teman. Ini cerita film dikit nih. Ada negara yang memproduksi film banyak sekali, namanya Amerika Serikat. Itu ada Hollywood di situ. Ada serial-serial TV, banyak sekali serial-serial film. Ada serial namanya NYPD, ada LAPD, betul nggak teman-teman? Ada Miami, ada cerita-cerita macam-macam tuh. Lalu banyak film-film perang, ada film perang Vietnam, betul nggak teman-teman? Ini saya mau tanya nih, kota-kota yang namanya LA, yang namanya New York, kriminalnya banyak nggak? Banyak sekali. Filmnya tentang pemberantasan kriminal, betul tidak? Filmnya jadi yang dibangun itu perasaan kami menang lawan kriminal. Di film-film itu yang menang polisi atau kriminalnya? Polisi yang menang. Kenyataannya belum tentu. Betul nggak teman-teman? Nih, film perang Vietnam banyak betul. Di film itu yang menang siapa? Siapa yang menang di film itu? Yang menang siapa? Kenyataannya. Itu dia. Dibangun gagasan optimis bahwa ya kita berhasil, ya kita kuat. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Viral ya, bagaimana pernyataan Ahmad Ali beberapa waktu yang lalu mengenai Gibran itu berpotensi menjadi kompetitor atau menjadi saingannya Prabowo di 2029. Nah, karena perkataan Ahmad Ali ini sebagai ketua DPP hariannya PSI, teman-teman, dan itu viral di mana-mana. Kemudian Ahmad Ali mulai mengklarifikasi daripada pernyataannya tersebut. Nah, tak terkecuali dari Jokowi ya. Pak Jokowi ketika diwawancara oleh media, teman-teman, bagaimana sikap Pak Jokowi terkait dengan pernyataan Ahmad Ali itu. Apakah memang betul bahwa Gibran akan maju sebagai capres 2029? Nah, disitulah kenapa Jokowi mengatakan, ya, Pak Jokowi mengatakan Prabowo Gibran 2 periode. Nah, inilah yang menjadi viral juga teman-teman. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan pernyataan dari Anies Baswedan ya beberapa waktu lalu. Sebenarnya pemerintahan Pak Prabowo ini ya belum genap 2 tahun ya, baru 1 tahun lebih. Ya, Pak Jokowi dan PSI sudah membicarakan tentang Pilpres, teman-teman. Ini bukan kenapa juga ya. Jadi PSI bahkan Pak Jokowi ini kan adalah PSI pada partai pendukung pemerintah, kemudian PSI juga ada menteri di sana, kemudian Pak Jokowi mantan presiden, tokoh nasional, ya. Yang artinya bahwa coba fokus bekerja dulu ya kan, biarkan pemerintahan Pak Prabowo bekerja seperti apa yang Anies katakan, ya kerja ya untuk masyarakat, kerja untuk rakyat. Banyak kok masalah persoalan bangsa saat ini, pengangguran, lapangan pekerjaan, ekonomi, dan banyak lagi teman-teman yang harusnya semua stakeholder itu fokus ya, fokus bekerja, tidak berbicara tentang duet sana sini, tidak berbicara 2 periode dan sebagainya. Ini yang Anies maksud. Jadi bekerjalah ya sesuai dengan kapasitas masing-masing ya kan. Kalau oposisi ya tentu memberikan kritik, memberikan masukan, memberikan gambaran, memberikan sikap yang kritis, teman-teman. Itu oposisi. Ya, itulah tugasnya Anies Baswedan sebagai oposisi ya. Pemerintah ya harusnya bekerja ya kan. 2029 masih lama, masih sangat lama. Sekitar 3-4 tahun lagi. Jadi masih terlalu dini kalau berbicara tentang Prabowo Gibran 2 periode, teman-teman ya. Belum tentu juga program-program yang ada sekarang ini bisa sukses ya. Bagaimana menurut kalian?